Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik bersama CGB Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara kelas 09005 dengan fasilitator Bapak Toto Prabowo serta pengajar praktik Ibu Diah Ujiani dan Ibu Tunia, serta CGP kami bertiga. Saya Rusliati dari SD Negeri 2 Karangsalam. Dan saya Arvina dari SD Negeri 8 Gumelem Kulon. Serta saya Umu Farhati dari SD Negeri 2 Susukan. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan mempraktikkan observasi dan coaching untuk supervisi akademik. Demikian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Arvina? Waalaikumsalam Bu Rusli, alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Arvina. Boleh kan ya Bu ya? Oh iya boleh, silakan Bu. Pertama, sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk coaching hari ini. Baik Bu, pada kegiatan ini coach dan coachee akan saya amati sesuai rubrik penilaiannya. Di antaranya, 1. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan yang ketiga adalah bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan prinsip coaching oleh coach adalah prinsip kemitraan, proses kreatif, dan menggunakan potensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coachee ini? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, itu mendengarkan ya. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Ya, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Demikian Bu, pra-observasi ini saya kira cukup sampai di sini saja ya Bu. Silahkan nanti dilakukan coaching bersama coachee Bu Arvina. Silahkan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Umu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Arvina, alhamdulillah saya baik. Bagaimana Bu Arvina kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu ya. Kita bisa di sini melaksanakan coaching ini ya Bu ya. Kita langsung saja ya Bu kepada sesi tanya jawab kita ya Bu ya. Iya, siap Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Umu menjelang sesi coaching kali ini? Ada khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan dalam coaching kali ini Bu? Ya, sejujurnya saya merasa sedikit agak tegang gitu ya Bu, karena seiring berjalannya waktu, tantangan pekerjaan membuat saya berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut agar menjadi efektif. Tentu saya menghargai sekali kejujuran Bu Umu ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu Umu? Ada Bu, tapi mungkin itu nanti di bagian akhir saja Bu ya. Oh iya, iya. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saya Bu Umu ya. Siap Bu.
Apa tujuan yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Begini Bu, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kurikulum kita ini sekarang ada satu mata pelajaran baru di SD yang menjadi mata pelajaran pilihan, yaitu bahasa Inggris. Nah, karena itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar bahasa Inggris. Begitu, Bu. Oh ya, baik. Apa tujuan akhir yang Bu Umu inginkan? Saya ingin saya bisa mengajar bahasa Inggris dengan baik dan menyenangkan, dan juga dengan pronunciation yang yang baik dan benar. Bagus ya. Lalu ukuran keberhasilannya seperti apa itu Bu Umu dari coaching ini? Ukuran keberhasilannya yaitu saya bisa mengajar bahasa Inggris dengan lebih percaya diri karena pelafalan saya sudah bagus, sehingga nantinya peserta didik juga mampu memahami materi yang saya sampaikan, sehingga pembelajaran juga bisa berlangsung dengan yang menyenangkan, fun way. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Bu Umu merasa kesulitan dalam mengajar bahasa Inggris? Jadi sebelum mengajar bahasa Inggris itu saya sering merasa gugup karena takut saya melakukan kesalahan pada saat mengajar dengan pelafalan yang kurang benar seperti itu Bu Adina. Oke. Ceritakan lebih lagi Bu Umu bagaimana perasaan itu bisa muncul. Jadi perasaan itu muncul, saya kan takut saat saya mengajar pelafalan saya dalam bahasa Inggris itu masih belum benar, ya. Jadi itu juga karena saya tidak bisa melafalkannya secara baik, sehingga rasa takut itu menghantui saya. Saya takut dengan saya merasa bersalah seperti itu kalau saya mengajar masih salah, tidak sesuai, pronunciasinya tidak benar. Ya. Saya paham sekali perasaan Bu Umu. Bagaimana lalu Bu Umu menghadapi situasi tersebut? Menghadapi situasi tersebut, saya berusaha untuk lebih bisa mencari solusi begitu, berusaha untuk belajar lagi dalam pelafalan bahasa Inggris seperti itu. Ya, kita akan bersama-sama ya Bu Umu mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Umu tambahkan? Saya rasa saya hanya ingin lebih percaya diri dan terampil pada saat mengajar bahasa Inggris, dan saya yakin dengan bimbingan dari Bu Arvina nantinya saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Bu Umu ya. Apa rencana aksi yang akan Ibu Umu lakukan untuk mencapai tujuan agar lebih percaya diri, kemudian lebih percaya diri Ibu Umu itu meningkat pada saat mengajar bahasa Inggris seperti yang Bu Umu inginkan? Saya akan mempersiapkan materi pelajaran dengan baik. Yang pasti saya harus belajar dan berlatih mengucapkan kata dalam bahasa Inggris mungkin bisa melalui aplikasi online, dan mencari feedback juga dari teman sejawat yang pandai dalam bahasa Inggris. Ya, bagus ya. Adakah prioritas yang Bu Umu miliki dalam rencana aksi tersebut, Bu? Prioritas saya masih sama, yaitu mempersiapkan materi pelajaran dengan baik dan berlatih terus melafalkan kata dalam bahasa Inggris. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup pada saat saya mengajar bahasa Inggris tersebut. Apa strategi yang akan Ibu Umu lakukan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Saya akan mencari referensi aplikasi apa yang bisa menilik pelafalan saya saat mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan baik, mempersiapkan materi pelajaran supaya lebih menarik, dan juga berarti mengucapkan kata dalam bahasa Inggris lebih sering mungkin, dan juga mungkin ini menggali hobi saya begitu ya, yaitu saya akan menyanyi lagu, berusaha nyanyinya sekarang nyanyi lagu yang berbahasa Inggris begitu, agar pronunciation saya juga menjadi lebih baik lagi. Saya juga nantinya akan mencari feedback
dari teman sejawat yang memang feedback yang konstruktif begitu ya, rekan sejawat yang memang sudah pintar dalam bahasa Inggris. Itu langkah-langkah yang baik ya, luar biasa menurut saya. Rencana aksinya terstruktur, kemudian fokus pada detail, akan membantu Bu Umu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif ya Bu Umu. Lalu bagaimana Bu Umu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya, baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya. Apa komitmen Bu Umu terhadap rencana aksi yang sudah Bu Umu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi pelajaran dengan baik, berarti pronunciation lebih sering dan mencari feedback dari teman sejawat yang pintar berbahasa Inggris. Ya, bagus. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Umu ya dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman sejawat untuk memberikan feedback konstruktif dan membantu saya dalam berarti pronunciation dengan baik. Saya percaya dukungan dari teman sejawat itu akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik kebaikan untuk pembelajaran bahasa Inggris saya berikutnya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya melatih pronunciation dan mencari feedback dari teman sejawat untuk terus meningkatkan kompetensi saya. Jadi saya berusaha agar ini tidak stagnan begitu, akan terus berkembang. Sehingga kegiatan ini tidak berfokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam menguasai bahasa Inggris dengan gitu ya. Bagaimana perasaan Bu Umu saat ini setelah mengutarakan permasalahan yang dialami selama ini? Alhamdulillah Bu Arvina, terima kasih. Perasaan saya saat ini menjadi lega. Sudah bisa berbagi dengan Bu Arvina, sudah bisa mengutarakan isi hati saya. Terima kasih banget Bu Arvina, terima kasih banyak sudah bersedia mendengarkan luapan hati saya ini. Terakhir ya Bu Umu ya, apa kesimpulan bincang-bincang kita kali ini? Kesimpulannya yaitu saya harus lebih giat lagi belajar pronunciation dalam bahasa Inggris melalui berbagai media, berbagai aplikasi. Saya juga harus lebih rajin berlatih dan juga mencari feedback konstruktif dari rekan sejawat yang pintar berbahasa Inggris. Mohon doanya, mudah-mudahan rencana ini bisa terrealisasi dengan lancar. Baiklah Bu Umu, saya merasa senang apabila setelah berbagi dengan saya, perasaan Bu Umu menjadi lega ya. Semoga rencana aksi yang telah Ibu Umu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Bu Arvina. Ya, sama-sama Bu Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi observasi sudah dilakukan ya sama Bu Arvina. Di sini saya akan melakukan pasca observasi. Tadi sudah Bu Arvina sudah melakukan coaching dengan Bu Umu ya. Sebelum kegiatan penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baiklah, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut, coach bisa menggali pertanyaan-pertanyaan agar coach bisa menemukan solusi untuk menemukan masalahnya. Oh iya. Oke. Menurut hasil pengamatan saya, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik ya. Coach juga sudah melakukan coaching sesuai prinsip coaching ya, yaitu alur sudah sesuai, berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan coach. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang dilakukan?
kompetensi yang akan dikembangkan adalah dengan cara yang lebih memahami lagi proses cetak sehingga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik. Saya kira percakapan ini selesai dan kita akhiri sampai di sini saja ya Bu ya. Barangkali nanti bisa dilanjutkan pada lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Alvina. Alhamdulillah selesai. Demikian praktik observasi dan coaching untuk supervisi akademik dari kami bertiga. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.